Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, Pak tafadhali. Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam perlindungan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz Amin. izin bertanya, ini titipan pertanyaan dari teman Ustadz. Kalau ada tulisan yang menyuruh menulis, kalau ada ajakan yang menyuruh menulis Bismillahirrohmanirrohim tanpa harokat dan dijadikan azimat, ini termasuk perbuatan syirik atau tidak? Yang ditulis pada amalan hari pertama Muharram, menulis Bismillahirrohmanirrohim sebanyak 113 kali dan Ar-Rahman 50 kali tanpa harokat. Afwan Ustadz sebelumnya kalau di luar tema, tapi Nah, sepertinya ini agak ya. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. barakallahu fiik. Ahibati fillah. Berkaitan dengan tahun baru Hijriah. Terkadang kita ini seakan-akan menghormatin tahun baru Islam. Tapi kalau dilihat sepanjang tahun dia nggak pernah pakai kalender Hijriah. Dalam kehidupan dia nggak ada kalender Hijriah. Ini menunjukkan kepedulian yang yang hanya spontanitas atau semu ya. Kepedulian yang semu gitu, nggak nyata kau memang cinta sama kalender Hijriah ini, tahun baru Islam ini itu. Kalau benar kau seharusnya menjadikan kalender Hijriah ini sebagai kalender hidupmu. Sehingga kita tahu kapan Ayyamul Bid ya. Dianjurkan puasa itu 3 bulan dalam setiap 3 hari dalam setiap bulan. Kapan dianjurkan? Tanggal 1, 2, 3. Awal tahun, awal bulan ya. Bukan awal tahun. Jadi kita dianjurkan nih puasa tanggal 1, 2, 3 Muharram. Nah, dianjurkan. Kita dianjurkan puasa tanggal 13, 14, 15. Jadi orang yang peduli dengan kalender Hijriah itu dia akan menjadikan kalender ini sebagai kalender hidup dia. Namun terkadang ini kita ini lebih suka dengan yang rame-rame aja. Perayaan-perayaan. Terus kembali kepada pertanyaan, apakah menulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa harokat sebanyak 113 kali, terus menulis Ar-Rahman ya sebanyak 50 kali, apakah itu diperbolehkan? Kita beragama tuh ikut Nabi SAW. Apa sih yang Nabi amalkan di awal tahun, di awal bulan? Amalkan itu. Kalau dikasih sebuah amalan, dikasih sebuah ajakan, kita balikin. Tanyakan, yang ngajak ini siapa? Apakah Nabi SAW nyuruh sahabatnya, ngajak para sahabatnya agar mereka melakukan itu? Kalau ternyata tidak, ya jangan diamali. Quran ini turun bukan untuk jadi pajangan. Quran turun bukan untuk dijadikan jimat. Quran turun itu sebagai hidayah, petunjuk untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau akhirnya dijadikan jimat, sudah nggak sesuai dengan tujuan Quran diturunkan. Tapi Quran diturunkan juga sebagai syifa, penyembuh, yaitu dengan ruqyah. Nah, memang ada khilaf di antara para ulama tentang menuliskan ayat Quran sebagai ruqyah, kemudian dicampurkan di air umpamanya. Ada pembicaraan para ulama tentang hal itu. Tapi kalau yang tadi disebutkan menulis itu dalam rangka tahun baru ini dan itu, tentunya kita perlu merujuk apakah Nabi SAW, para sahabatnya mengamalkan itu. Kalau tidak, tinggalkan. Masih banyak perintah Nabi yang kita belum amalin gitu. Masih banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang kita sendiri belum mengamalkan. Kok kita sekarang melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan sama Rasulullah SAW? Hada wallahu a'lam bishawab.